Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ar-Ra'd. Dimulai dari ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, wa kadzalika arsalnaka fi ummah. Begitulah kami mengutus engkau wahai Muhammad fi ummatin, kepada suatu umat, qad khalat min qabliha umam, yang mana umat tersebut telah didahului sebelumnya oleh umat-umat yang lainnya. Litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilaik, agar engkau membacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepada engkau. Wa hum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka kufur kepada Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa, katakanlah bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbku, yang tidak ada sembahan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, kepadanya lah aku menggantungkan urusanku dan kepadanya lah aku kembali. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini bahwasanya tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan wahyu yang Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada manusia, kepada umat, di mana Allah mengatakan Rasulullah SAW diutus kepada suatu kaum, suatu umat, yaitu orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mana sebelum mereka sudah diutus juga umat-umat bersama rasul-rasul mereka. Dan juga rasul-rasul sebelumnya juga sudah menyampaikan, membacakan kepada umat-umat mereka wahyu yang Allah turunkan. Maka tugas para nabi dan rasul adalah menyampaikan wahyu kepada umat-umat mereka. Itu tugas seluruh para nabi dan rasul, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah Allah SWT kepada setiap umat. Begitu juga kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah katakan, telah kami utus engkau kepada umat ini, yang mana sebelum mereka sudah ada umat-umat terdahulu, yang mereka mengetahui dan mestinya mereka mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu. Tetapi justru mereka yakfuruna birrahman, sungguh mereka kufur kepada Allah SWT, kufur kepada Ar-Rahman. Maka orang kafir Quraisy secara khusus mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak suka kepada nama Allah Ar-Rahman. Makanya ketika
terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, maka Nabi menyuruh menulis di awal perjanjian Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan kami tidak tahu Rahman Ar-Rahim, enggak tahu. Yang kami tahu cuma Rahman Yamamah, kata mereka. Maka tulis Bismikallahumma. Maka kemudian Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menghapus Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Yang ketiga itu Ali sendiri enggak berani menghapus itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, tunjukkan mana katanya, kalimatnya. Maka Rasul sendiri menghapus, karena Rasul ummi, tidak bisa baca dan tulis. Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tidak tahu Nabi yang mana kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Nabi sendiri menghapusnya dengan tangan beliau. Intinya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy memang ketika itu tidak beriman kepada Allah dan tidak suka dengan nama Ar-Rahman, sampai mereka menghapus nama tersebut ketika perjanjian Hudaybiyah. Allah mengatakan dalam ayat ini, wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka kufur kepada Ar-Rahman. Allah SWT mengatakan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, atau berdoa kepada Ar-Rahman. Ayyamam ma tad'u falahul asmaul husna. Maka nama mana saja yang engkau panggil Allah, maka Allah SWT memiliki nama-nama yang indah. Allah SWT katakan, qul huwa rabbi la ilaha illa huwa. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya dialah Allah SWT Rabbku, yang menciptakanku, yang beri aku rezeki, yang mengatur alam ini. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya konsekuensi tauhid rububiyah, seorang yang mengakui bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini, mesti dia beribadah hanya kepada Allah saja, menyembah hanya kepada Allah saja. Allah katakan di sini, huwa rabbi, dialah Rabbku, yang menciptakan aku, yang beri aku rezeki, yang mengatur. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Karena Dialah Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, maka Allah yang berhak untuk diibadahi. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku menyerahkan segala urusanku. Maka Rasul SAW setelah berdakwah, serahkan, bertawakal kepada Allah. Begitu juga tentunya seorang muslim ketika dia sudah menyampaikan, maka dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT. Wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku dikembalikan. Kepada Allah lah kita semua akan kembali. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'an. Wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah SWT katakan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Kalau seandainya Al-Qur'an ini bisa dengannya gunung-gunung itu bisa berjalan atau dijalankan dengannya atau diguncangkan dengannya, au qutti'at bihil ardu, atau bumi ini dikeluarkan darinya sungai, dikeluarkan darinya tanaman, au kullima bihil mauta, atau bisa membuat orang yang mati bisa berbicara. Apa maksud ayat ini? Bahwasanya Allah SWT katakan, kalau seandainya, yaitu ayat ini
menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi SAW berdakwah di Makkah, mereka mengatakan apa? Sebagaimana ayat sebelumnya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi ayat, bukti, mukjizat. Sebagian mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya bukit yang ada di Makkah ini bisa berjalan atau bisa Bukit Safa berubah menjadi emas, atau tanah yang tandus ini bisa menjadi subur, menjadi kebun, kami akan beriman. Sama dengan ini maksudnya. Kalau seandainya Al-Quran ini dengan orang membaca Al-Quran, kalau dengan orang beriman dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini bisa membuat bumi berguncang atau gunung berguncang atau berjalan, atau bumi ini mengeluarkan sungainya, tanamannya, atau membuat orang yang mati bisa berbicara, kami akan beriman, kata dia. Mereka mengatakan seperti itu. Kata Allah SWT, Al-Quran bisa membuat itu semua. Allah SWT tidak mustahil bagi Allah untuk membuat itu semua. Bisa bagi Allah SWT. Maka Allah pernah menawarkan kepada Nabi, kalau bagaimana wahai Muhammad kalau seandainya apa yang mereka minta kita kasih. Tapi kalau mereka tidak beriman akan diturunkan azab. Kata Nabi tidak, jangan. Kenapa? Karena Nabi khawatir kalau seandainya orang kafir Quraisy tidak beriman ketika mereka minta Bukit Safa jadi emas, kemudian mereka tidak beriman, mereka semua hancur. Nabi tidak ingin seperti itu. Nabi tetap bersabar dalam berdakwah. Maka ini permintaan orang-orang kafir Quraisy atau permintaan orang-orang yang mereka sebenarnya tidak mau beriman. Mereka meminta segala macam permintaan yang mana tujuannya agar mereka tidak beriman atau itu sebagai alasan untuk tidak beriman. Sebab tentunya kalau seorang dia beriman, memang ada niat untuk beriman, dia pasti akan beriman ketika mendengarkan Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran justru lebih dahsyat dari itu semua kalau mereka memahami. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Dan Al-Quran adalah mukjizat, kata para khalidah, yang kekal. Adapun mukjizat para nabi dan rasul semuanya musnah, sudah habis. Dengan meninggalnya para nabi dan rasul, hilang mukjizatnya. Nabi Soleh punya unta, untanya sudah nggak ada lagi sekarang. Nabi Musa punya tongkat, mana tongkat Nabi Musa hari ini? Nggak ada. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, mana sekarang nggak bisa. Seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu habis, hilang, hancur dengan meninggalnya Rasul-Rasul tersebut. Tapi Al-Quran mukjizat yang paling besar dan kekal sampai hari kiamat. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan Allah menantang orang-orang kafir Quraisy ketika itu untuk mendatangkan satu surah seperti Al-Quran, mereka tidak bisa. Dan tantangan itu masih ada sampai hari ini, sampai hari kiamat, kepada seluruh manusia dan jin. Dan mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Maka kalau seandainya mereka mau beriman, mestinya dengan mendengar Al-Quran saja sudah cukup. Karena Al-Quran jauh lebih dahsyat daripada gunung berjalan atau bumi yang mengeluarkan air ataupun kebun dan sebagainya. Itu masih suatu hal yang gampang bagi Allah. Dan itu suatu hal yang biasa, itu biasa. Tapi Al-Quran itulah mukjizat yang paling besar sebenarnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di mana Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Bagaimana Al-Quran ayat ini diturunkan, bagaimana surah ini diturunkan. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy sebagian mereka sebenarnya menyadari, mengakui bahwasanya Al-Quran itu bukan syair, bukan buatan Rasul SAW.
Karena mereka mengatakan bahwasanya aku sudah pernah mendengar berbagai macam syair, tapi tidak ada yang seperti Al-Quran, indahnya, bagusnya. Tapi begitulah mereka ketika tidak ingin beriman, maka mereka minta alasan atau cari-cari alasan. Begitu orang-orang kafir zaman dahulu dan juga begitu hari ini. Bahasa kita sederhananya ngeles. Cari-cari alasan dan semuanya supaya tidak beriman. Padahal dia sudah mengetahui bahwasanya apa? Al-Quran justru lebih hebat daripada apa yang mereka minta. Kata Allah SWT, bal lillahil amru jami'an. Segala urusan di tangan Allah. Gampang bagi Allah untuk membuat apa yang mereka minta itu. Gampang, sangat mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kenapa? Allah bukankah sudah meninggikan langit tanpa tiang? Allah sudah menciptakan mereka dari tidak ada. Ini semua tanda kebesaran sebenarnya. Tapi mereka tidak memikirkan. Maka ayat-ayat kauniyah sebenarnya sudah jelas, sudah nampak ada di sisi mereka. Justru mereka masih meminta. Padahal yang lebih besar dari ayat kauniyah adalah ayat Qur'aniyah. Al-Quran yang merupakan tanda kebesaran Allah SWT, mukjizat yang abadi. Allah SWT katakan, afalam yai'asil ladina amanu Allahu yasha'ullahu lahadan nasa jami'an. Para ahli tafsir mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan, afalam yai'asil ladina amanu Allahu yasha'. Diartikan adalah afalam ya'lam, afalam yatabayyan. Apakah orang-orang beriman tidak mengetahui bahwasanya kalau seandainya Allah menginginkan, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Artinya apa? Bahwasanya kalau Allah ingin, kata Allah SWT, tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui bahwasanya kalau Allah menginginkan seluruh manusia beriman, Allah akan berikan hidayah itu. Di mana Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka ingin orang-orang kafir Quraisy ketika itu beriman mereka semua. Karena sudah Allah turunkan mukjizat yang paling besar, Al-Quran. Mukjizat paling besar yang pernah Allah berikan kepada seluruh para nabi dan rasul adalah Al-Quran. Mukjizat paling besar. Justru Rasulullah SAW dan para sahabat berharap mereka ini beriman. Kata Allah SWT, kalau tidakkah mereka mengetahui, tidakkah jelas bagi mereka bahwasanya kalau seandainya Allah menginginkan, maka Allah akan berikan hidayah kepada seluruh manusia. Artinya apa? Bahwasanya secara sunnatullah tidak semua manusia dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Maka itu adalah hikmah Allah SWT. Bahwasanya memang Allah SWT tidak menginginkan secara kauniyah seluruh manusia beriman. Tapi kalau Allah mau bisa, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah SWT. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita yang diberikan hidayah Islam, maka wajib bersyukur. Karena kita dipilih oleh Allah SWT dari sekian banyak manusia, maka kita dipilih menjadi orang yang mendapatkan hidayah Islam. Berarti kita dipilih oleh Allah SWT untuk mendapatkan hidayah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan. Tugas para nabi dan rasul menyampaikan, mengajak manusia kepada Islam. Adapun hidayah di tangan Allah SWT. Tugas kita hanya menyampaikan Islam, mengajak manusia kepada kebaikan. Adapun dia menerima atau tidak, hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah, kita nggak bisa memaksa. Dan Allah SWT punya hikmah sendiri. Ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu kekuasaan Allah SWT. Allah tidak bisa didikte.
Allah tidak bisa dipaksa. Allah SWT yang memaksa manusia. Allah SWT yang mengatur manusia, bukan Allah yang diatur. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Maka hidayah di tangan Allah SWT, bukan di tangan manusia. Itu yang perlu dipahami. Kalau Allah mau, seluruh manusia beriman. Apakah sulit itu bagi Allah? Enggak sulit, gampang bagi Allah. Semua beriman. Tapi itulah sunnatullah. Ada yang beriman, ada yang kufur. Kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin beriman, berimanlah kata Allah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah kata Allah SWT. Yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Kata Allah SWT, Allah SWT menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan Allah SWT memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Maka hidayah di tangan Allah SWT. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Allah SWT katakan wala yazalul ladzina kafaru. Maka senantiasa orang-orang kafir tersebut terus menerus tusibuhum qari'ah bima sana'u qari'ah. Yaitu Allah timpakan kepada mereka bahwasanya mereka ditimpa disebabkan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka kufur kepada Allah. Mereka melakukan kekufuran, kesyirikan, maksiat, dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Terhadap apa yang mereka lakukan itu Allah senantiasa menimpakan kepada mereka qari'ah, musibah, bencana, nukbah. Maka Allah katakan senantiasa, terus menerus. Maka kalau kita perhatikan orang-orang kafir, ayat ini Allah katakan wala yazalu. Artinya terus menerus tusibuhum, yaitu Allah timpakan kepada mereka musibah. Maka orang-orang kafir, kalau kita mengetahui bahwasanya mereka sebenarnya senantiasa dalam keadaan apa? Dalam musibah atau dalam bencana. Walaupun kita melihat secara kasat mata, mungkin mereka maju, mungkin mereka senang dan sebagainya, itu hanya sekilas ataupun zahirnya saja. Tapi di dalam hati mereka mungkin, ya di dalam pikiran mereka, mereka dilanda kesusahan, kegalauan dan sebagainya. Maka kalau kita melihat ya orang-orang kafir, ini bukan hanya di zaman Rasul, sampai hari kiamat. Ayat ini berlaku bahwasanya orang-orang kafir senantiasa Allah timpakan kepada mereka qari'atun, yaitu bencana. Bagaimana mereka di dalam diri mereka sendiri, mereka tidak tenang. Maka orang-orang kafir tidak memiliki ketenangan. Walaupun mereka memiliki dunia, mungkin banyak harta dan sebagainya, maka tidak ada ketenangan dalam diri mereka. Karena mereka di dalam kegelapan. Bagaimanapun mereka memiliki banyak harta, banyak segala macam yang mereka miliki, tapi itu tidak membuat mereka tenang. Dan itu adalah musibah. Maka hakikat musibah itu adalah ketidaktenangan hati, di mana mereka, kata Allah SWT, fi dzulumatin, dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan hati, jauh dari Allah SWT, jauh dari ketenangan jiwa. Maka orang kafir kita lihat bagaimana mereka mudah putus asa. Kalau ada yang menghambat mereka, mungkin mereka bunuh diri dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki cahaya iman. Dan itulah musibah yang sebenarnya. Musibah yang sebenarnya adalah seorang ditimpa kegelapan, tidak mendapatkan hidayah Allah SWT. Itulah musibah paling besar. Bukan hanya musibah itu longsor, banjir dan sebagainya. Iya, itu musibah, tapi itu musibah dunia. Yang lebih berat adalah ketika seorang tidak mendapatkan cahaya iman.
Bagaimana mereka hidup di dunia tanpa tuntunan. Beda dengan orang yang beriman, ada aturannya, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang membimbing, wahyu. Orang-orang kafir mereka hidup tanpa ada tuntunan. Mereka mencari sendiri aturan dan membuat sendiri aturan. Adapun seorang muslim dia hidup sesuai dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah tuntunan. Wahyu adalah aturan yang mesti dilakukan. Tapi orang-orang kafir mereka tidak tahu. Maka orang mukmin jauh dari hal tersebut. Allah katakan wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qarib. Senantiasa Allah SWT menimpakan kepada orang-orang kafir tersebut terhadap apa yang mereka lakukan. Qari'atun musibah, bencana, kegalauan dan seterusnya, ketidaktenangan. Au tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah. Atau Allah timpakan dekat dari rumah mereka, yaitu Allah SWT menimpakan kepada harta mereka dan seterusnya. Baik itu ditimpakan kepada diri mereka musibah, atau ditimpakan kepada harta mereka, rumah mereka dan sebagainya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika berbicara tentang ayat ini, yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan tusibuhum bima sana'u qari'ah adzabun minas sama, yaitu azab yang Allah timpakan dari langit. Au tahullu qariban min darihim, yakni nuzulu Rasulullah SAW qitalihim, yaitu Allah au tahullu qariban min darihim, yaitu bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu memerangi mereka orang-orang kafir. Itu juga yang menimpa mereka. Hatta ya'ti wa'dullah. Dikatakan hatta ya'ti wa'dullah, yaitu sampai terjadi Fathul Makkah. Ini walaupun ayat ini secara khusus disebutkan oleh para ahli tafsir, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, bahwasanya orang-orang kafir Mekah ketika itu, ketika mereka menentang Nabi SAW tidak beriman, maka Allah SWT senantiasa memberikan kepada mereka berbagai macam malapetaka, musibah. Termasuk mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga musibah bagi mereka. Ada yang terbunuh di antara mereka, ada yang ditawan dan seterusnya. Sampai datang hatta ya'ti wa'dullah, sampai datang janji Allah. Maksudnya di sini adalah Fathul Makkah. Maksudnya apa? Ketika Fathul Makkah, Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah, orang-orang kafir Quraisy semuanya masuk Islam. Berhentilah apa? Musibah tersebut. Maka yang menghentikan musibah adalah Islam. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, maka ketika seorang mendapatkan hidayah Islam, maka dia tidak lagi mendapatkan musibah tersebut. Hatta ya'ti wa'dullah. Kata Abdullah bin Abbas, itu sampai datang pertolongan Allah, maksudnya sampai datang janji Allah. Itu sampai Fathul Makkah, sampai orang-orang Quraisy masuk Islam, kemudian Allah SWT tidak lagi menurunkan kepada mereka musibah, bencana. Kenapa? Karena mereka sudah masuk Islam. Tapi sebelumnya mereka senantiasa mendapat musibah. Mereka memikirkan bagaimana ini menghancurkan Rasulullah SAW ketika mereka berperang, dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Itu juga musibah, semua musibah. Sampai mereka masuk ke dalam Islam. Dan ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang kafir secara umum dia berada dalam musibah sampai dia masuk ke dalam Islam. Selama dia masih kafir, maka dia akan selalu berada dalam musibah. Baik secara fisik ataupun fisikis mereka. Sampai mereka masuk Islam. Karena yang bisa menenangkan hati hanya Islam. Yang bisa menahan musibah tersebut adalah Islam. Allah SWT kata, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah SWT tidak
menyelisihi janjinya. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru tsumma akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Sungguh rasul-rasul sebelum engkau juga diolok-olok, diejek, dihina. Maka mereka bersabar. Jadi ayat ini adalah mengingatkan Nabi SAW bahwasanya engkau wahai Rasul diejek, dicela, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy hari ini. Ingat bahwasanya sungguh rasul-rasul terdahulu sebelum engkau juga mereka diejek, dicela dan seterusnya. Tapi mereka bersabar. Maka hendaknya juga engkau bersabar. Begitulah kira-kira maksud Allah SWT. Fa amlaitu lil ladzina kafaru, maka aku biarkan orang-orang kafir tersebut. Aku beri tangguh mereka. Artinya apa? Ketika orang-orang kafir mengejek, menghina, mencela atau bahkan menyiksa Rasulullah dan para sahabat, maka Allah beri tangguh mereka. Allah akhirkan azab mereka. Allah biarkan orang kafir itu menyiksa, mencela, menghina, bukan berarti Allah membiarkan orang-orang beriman, tidak. Tapi sengaja Allah biarkan supaya mereka terus semena-mena terhadap orang muslim. Kemudian apa? Tsumma akhadtuhum. Kemudian aku ambil mereka, aku siksa mereka dengan siksaan yang kuat. Tsumma akhadtuhum. Kata Allah SWT, kemudian aku ambil mereka, aku siksa mereka, fa kaifa kana iqab, dan lihatlah bagaimana azabku yang sangat pedih. Ketika orang-orang kafir mereka mengejek, mencela orang-orang yang beriman, maka Allah SWT sengaja memberikan waktu untuk orang-orang zalim tersebut, untuk orang-orang kafir tersebut. Bukan berarti Allah SWT lalai. Tapi ada hikmah di balik itu. Tapi ketika Allah SWT menyiksa, maka azab Allah, siksaan Allah sangat pedih, sangat kuat. Inna akhdahu alimun syadid, kata Allah dalam ayat yang lain. Yaitu apa? Sungguhnya siksa Allah sangat pedih. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sungguhnya Allah SWT akan memberikan jeda kepada orang yang zalim. Diberikan jeda, biarlah dulu dia melakukan kezaliman. Dikasih jeda oleh Allah SWT. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sehingga apa? Ketika Allah SWT mengambilnya, menyiksanya, lam yuflithu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya lagi. Tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan meringankan azabnya. Maka Allah biarkan orang zalim ini semena-mena di dunia, tapi di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Dalam ayat selanjutnya Allah SWT katakan, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah SWT mengatakan, jadi ayat sebelumnya adalah bagaimana Allah SWT menghibur Nabi SAW. Bahwasanya mereka mencela engkau, menghina. Rasul terdahulu juga begitu. Dan memang Allah SWT punya hikmah, Allah membiarkan. Tapi nanti Allah SWT akan menyiksa mereka. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-33. Allah mengingatkan, kembali mengingatkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama? Apakah sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menciptakan seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk tersebut. Apakah sama kata Allah? Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha melihat, Allah SWT yang maha mengetahui seluruh makhluk dan seluruh perbuatan yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Apakah sama Allah tersebut dengan ini berhala-berhala yang kalian sembah? Wa ja'alu lillahi syuraka, kemudian mereka jadikan bagi Allah syuraka, sekutu-sekutu. Kata Allah SWT, apakah sama? Allah SWT yang maha mengetahui, yang maha kuat, yang maha mengawasi seluruh makhluk dan apa yang mereka lakukan, dan Allah tahu semua itu. Apakah sama Allah dengan berhala-berhala ini yang mereka diciptakan, yang mereka nggak tahu apa-apa, yang mereka nggak bisa apa-apa? Kemudian orang-orang kafir Quraisy menjadikan berhala ini sebagai sekutu bagi Allah SWT. Kemudian Allah katakan, "Qul sammuhum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sebutkan nama-nama mereka, berhala-berhala tersebut. Sebutkan nama mereka, siapa mereka? Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardh? Ataukah kalian memberitahukan kepadanya, kepada Allah SWT, sesuatu yang Allah tidak tahu, sesuatu yang terjadi di muka bumi ini? Am bi dhahirin minal qaul, atau sesuatu yang jelas atau tampak dari sebuah perkataan? Yaitu apa? Allah SWT mengatakan orang-orang kafir Quraisy yang mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan selain Allah SWT, kata Allah, "Qul sammuhum." Sebutkan nama mereka. Sebutkan nama mereka, kemudian sebutkan apa kemampuan mereka, bisa apa mereka. Sedangkan Allah bisa apa? Mengawasi seluruh makhluk ini. Allah SWT mengawasi seluruh perbuatan mereka, seluruh makhluk. Nah, kalau berhala ini bisa apa? Coba sebutkan nama mereka, coba sebutkan kemampuan mereka. Atau kalian menyebutkan sesuatu yang Allah tidak tahu. Sesuatu itu terjadi di muka bumi? Tidak mungkin. Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum. Begitulah kata Allah SWT, dihiasi orang-orang kafir itu tipu daya mereka, perbuatan mereka dan tipu daya mereka. Orang-orang kafir ketika mereka menyembah selain Allah SWT dihiasi oleh syaitan. Bahwasanya apa yang mereka sembah itu benar. Seolah-olah dinampakkan apa? Itu bagus. Itulah perhiasan syaitan. Dan itu bisa kita lihat bahwasanya segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat dihiasi oleh syaitan itu bagus. Itu baik, itu enak. Itu perhiasan syaitan. Itu sengaja syaitan yang memberikan cover supaya orang silau dan terpukau dengannya. Sehingga orang apa? Ikut melakukan. Coba kalau seandainya perbuatan buruk tersebut, perbuatan kesyirikan, kekufuran, dosa dan maksiat itu sebagaimana bentuknya tidak ada hiasan dari syaitan, tidak akan ada orang melakukan kesyirikan. Tidak akan ada orang yang datang melakukan kekufuran. Tidak akan ada orang yang melakukan maksiat, dosa dan maksiat. Kenapa? Karena tidak ada hiasannya. Jadi yang membuat sesuatu itu, kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat itu didatangi, dilakukan oleh sebagian manusia. Kenapa? Dihiasi oleh syaitan. Itulah pekerjaan syaitan. Zuyyina lilladzina kafaru. Dihiasi untuk orang-orang yang kufur. Siapa yang menghiasi? Syaitan. Dihiasi buat mereka. Makruhum. Tipu daya mereka, perbuatan mereka, pekerjaan mereka dihiasi oleh syaitan. Oh, bagus ini pekerjaan kamu. Dianggap bagus oleh syaitan. Na'udzubillah. Perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang dianggap bagus.
Siapa yang menganggap bagus? Syaitan. Sehingga apa? Mereka betah melakukannya. Naudzubillah. Itulah syaitan. Bagaimana mereka menghiasi perbuatan buruk seolah-olah itu baik. Siapa yang bisa tertipu dengan syaitan? Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasuddu anis sabil. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ini dihalangi oleh syaitan dari jalan yang lurus, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang syaitan dalam ayat ini apa? Memiliki dua pekerjaan yang sangat besar, yang sangat mendasar, yaitu apa? Menghiasi perbuatan buruk, menghiasi kekufuran, kesyirikan, perbuatan dosa dan macam. Dihiasi oleh dia. Seolah-olah itu baik, kemudian apa? Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman betah melakukan perbuatan tersebut. Kenapa? Bagus kelihatannya. Kemudian yang kedua apa? Pekerjaan syaitan menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Dan mereka dihalangi dari jalan Allah. Siapa yang menghalangi? Syaitan. Bagaimana syaitan menghalangi manusia dari jalan Allah? Ya dengan mereka jatuh pada perbuatan dosa tersebut. Maka dosa dan maksiat itulah yang akan menghalangi seorang dari jalan Allah SWT. Maka ini tentunya punya hubungan yang sangat erat. Ketika seorang kufur, melakukan kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat, maka dia terhalangi dari jalan Allah. Maka disebutkan oleh para ulama, semakin jauh seorang melakukan kekufuran, kesyirikan, semakin jauh seorang dari jalan Allah. Semakin banyak orang melakukan dosa dan maksiat, semakin jauh dia dari jalan yang lurus. Maka syaitan menghiasi dan menghalangi seorang dari jalan hidayah, dari jalan kebenaran, dari jalan Allah SWT. Allah SWT mengatakan dalam akhir ayat, "Wa may yudlilillah fama lahu min had." Maka siapa yang Allah SWT sesatkan, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Ketika sudah disesatkan oleh Allah SWT, ketika dia memilih jalan kesesatan, orang-orang kafir itu sendiri yang memilih jalan kesesatan, memilih jalan kekufuran, kesyirikan, memilih jalan dosa dan maksiat, maka kalau sudah dia yang memilih dan memang Allah SWT menyesatkan mereka, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah katakan apa dalam ayat yang lain? In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Jika engkau bersemangat memberikan hidayah kepada mereka, sungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang mereka memilih kesesatan. Tapi bukan berarti ayat ini menghalangi kita dari berdakwah atau mengajak orang kepada kebaikan. Bukan, tapi adalah maksudnya tugas kita hanya menyampaikan. Tapi ketika orang itu tidak menerima, maka kita kata wa may yudlilillah fama lahu min had. Ini sebagai apa? Ayat ini sebagai hiburan bagi Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW menginginkan orang-orang kafir itu semuanya beriman. Tapi kata Allah nggak bisa. Karena apa? Allah sudah memiliki ketentuan. Allah SWT sudah memiliki keputusan. Allah SWT memiliki kehendak. Rasulullah ingin kehendaknya apa? Semua manusia beriman. Allah nggak ingin itu. Kehendak siapa yang berlaku? Allah SWT. Kata Allah, wa may yudlilillah fama lahu min had. Tapi itu semua tentunya ada hikmah di balik itu semua. Tidak ada yang Allah lakukan kecuali di dalamnya ada hikmah. Maka ya tugas kita menyampaikan. Tugas Nabi dan Rasul menyampaikan. Tapi ketika sudah disampaikan, kemudian mereka tidak beriman, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan, nggak bisa. Maka ya sekali lagi ayat ini sebenarnya memberikan pelajaran lagi kepada kita, mengingatkan kita bersama akan besarnya nikmat hidayah. Ketika Allah SWT memberikan hidayah kepada seorang, itulah nikmat yang paling besar.
Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali hidayah Islam, hidayah sunnah. Seluruh manusia yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, siapa orang yang dipilih oleh Allah? Yaitu orang yang diberikan hidayah Islam. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah Islam, hidayah sunnah. Kemudian syukur itu harus diikuti dengan apa? Dengan bagaimana kita menjaga hidayah tersebut. Karena ada orang tentunya hidayah itu diberikan oleh Allah tapi tidak dia syukuri, diambil oleh Allah, naudzubillah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Ayat ini bukan hanya berkaitan dengan harta. Kalau kalian bersyukur dikasih harta bertambah, bukan itu maksudnya. Bukan hanya itu. Hidayah termasuk tentunya. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat hidayah, aku tambahkan hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Kata Allah SWT, orang yang sudah kami berikan hidayah, kami tambahkan hidayah. Maka hidayah itu bisa ditambah. Ditambahkan hidayah oleh Allah SWT, semakin dekat dia kepada Allah. Zadahum taqwahum, kata Allah, kami tambahkan. Allah tambahkan kepada mereka ketakwaan. Maka hidayah adalah pemberian Allah yang termahal, yang paling besar, yang harus kita bersyukur dan kita jaga hidayah itu sampai kita meninggal. Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dengan tetap menjaga hidayah Islam. Itu adalah hidayah yang paling besar, yang paling berharga dalam hidup ini. Tidak ada pemberian Allah yang paling berharga kecuali hidayah. Adapun harta akan kita tinggalkan. Harta bukanlah apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Ataupun yang lainnya dari dunia. Hidayah yang paling besar adalah Islam, yang dengan itulah kita bisa selamat dunia akhirat. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.